حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Alhamdulillahi Rabbil Alamin Alladzi akrama bil Isra'i wal Mi'raji khataman nabiyyin Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyina Muhammadan abdullahi wa rasuluh Rafa'ahu rabbuhu ila sidratul muntaha Wa auha ilayya ma auha Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Ausikum ibadallah wa nafsi bitaqwallah faqad fajal muttaqun. Qala Allah ta'ala wa may yuti'illaha wa rasulahu wa yakhshallaha wa yattaqi wa ulaika humul faizun. Wa qala aidan subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ila masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu was-sami'ul basir. Shadaqallahul azim. Jamaah Jumat ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Setelah kita memuji kepada Allah Subhanahu wa taala dan bersalawat untuk baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya, izinkan saya menyampaikan pesan penting untuk kita semua. Mari kita senantiasa meningkatkan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, Zat yang maha kuasa atas segalanya. Sungguh barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya serta bertakwa, mereka adalah orang-orang yang beruntung. Sebaliknya, siapa yang menyia-nyiakan dirinya dalam kelalaian dan tidak memperhatikan ketakwaan, maka tentu kelak dirinya akan merugi. Jamaah Jumat ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sebagaimana diketahui, Rajab merupakan bulan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ada yang meriwayatkan bahwa bulan Rajab merupakan bulannya Allah, Sa'ban bulannya Rasulullah, sedangkan Ramadan adalah bulannya umat Islam. Tetapi bagaimanapun itu, bulan Rajab adalah bulan mulia sebagaimana yang dimaksud di dalam surat At-Taubah ayat 36. Inna indatas suhuri indallahi sanata asara sahra fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atu huruf. Sesungguhnya bilangan bulan pada sisi Allah adalah 12 bulan dalam ketetapan Allah di waktu Dia menciptakan langit dan bumi, di antaranya 4 bulan mulia. Karena Rajab merupakan bulan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka sebagian ulama mengajukan untuk memperbanyak doa dan membaca istighfar, khususnya Sayyidul Istighfar, sebagaimana lafaz yang diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu.
A'udzubika min syarri ma sana'tu abu laka bi ni'matika alayya wa abu bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfirud dzunuba illa anta. Yang artinya, wahai Allah Rabbku, Engkau Rabb, tiada Tuhan yang disembah selain Engkau. Engkau yang menciptakanku, aku adalah hambamu. Aku berada dalam perintah iman sesuai perjanjianku kepadamu. Sebatas kemampuan aku berlindung kepadamu dari segala kejahatan yang kuperbuat. Aku menerima, mengakui, mensyukuri nikmatmu yang kuberikan kepadaku. Aku mengakui dosaku, maka ampunilah dosaku. Sungguh tiada lagi yang mengampuni dosa selain Engkau ya Allah. Itulah bentuk istighfar yang senantiasa disampaikan dan dibacakan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Jamaah Jumat Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Di dalam bulan Rajab ini, tepat tanggal hari ini 27 Rajab, pernah mengalami peristiwa yang sangat agung, yang mana informasi mengenai hal itu benar-benar menguji keimanan seseorang. Adalah peristiwa Isra Mi'raj yang terjadi pada tanggal 27 Rajab di zaman Nabi. Sebelumnya saat itu keadaan sangat memprihatinkan, sebab Rasulullah SAW ditinggalkan oleh orang tercinta yang melindunginya dari cercaan serta gangguan orang-orang kafir. Tetapi dengan peristiwa Isra Mi'raj tersebut, Allah Subhanahu wa taala memuliakan dan menghibur Rasulullah SAW. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu was-samiul basir. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya pada suatu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang telah kami berkahi sekelilingnya, agar kami perlihatkan kepadanya sebagian dari tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya Dia adalah Maha mendengar dan lagi Maha melihat. Quran surat Al-Isra ayat 1. Jamaah Jumat Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dalam sebuah keterangan yang terdapat dalam kitab tafsir At-Tabari, peristiwa Isra Mi'raj diartikan sebagai peristiwa perjalanan Nabi Muhammad SAW dari Masjidil Haram di Mekah menuju Masjidil Aqsa di Baitul Muqaddas Yerusalem. Lalu dilanjutkan dengan perjalanan dari Kubah As-Sakrah menuju Sidratul Muntaha. Disinilah keimanan seseorang diuji. Apakah mempercayai hal itu atau meragukannya? Bukankah Rasulullah SAW adalah seorang yang paling jujur, yang tidak mungkin berbohong sedikit pun? Dahulu ketika berita itu diceritakan pertama kali, tidak sedikit orang yang meragukannya, kecuali sahabat Abu Bakar. Beliau tanpa sedikit pun ragu menyatakan dan membenarkan semua hal yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Dan karena itulah sahabat Abu Bakar kemudian dikenal dengan sebutan As-Siddiq, yakni orang yang senantiasa membenarkan segala hal yang datang dari Rasulullah SAW. Jamaah Jumat Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Selama dalam perjalanan Isra Mi'raj, banyak peristiwa ditampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah SAW, mulai berbagai kenikmatan hidup di surga hingga beragam siksaan di neraka, sampai pada akhirnya Rasulullah SAW tiba di tempat yang sangat mulia, yaitu di Sidratul Muntaha, dan langsung berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala, Tuhan sekalian alam, pencipta seluruh alam semesta. Di Sidratul Muntaha dan langsung berhadapan dengan Allah. Hal ini tidak bisa digambarkan dengan imajinasi terbatas manusia, melainkan hanya dengan keimanan. Maka hal tersebut bisa diterima dan dipahami. Di tempat itulah Rasulullah SAW mendapatkan mandat melaksanakan perintah salat untuk dirinya dan semua umatnya. Jamaah Jumat Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Perintah salat yang diterima oleh Rasulullah SAW merupakan hadiah yang sangat istimewa. Sebab salat menjadi ukuran kebaikan setiap orang. Salat juga merupakan hadiah dari Allah Subhanahu wa taala untuk menghibur dan menguatkan tekad Rasulullah SAW agar selalu tegar dalam berjuang menyampaikan kebenaran.
Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa aqimus shalat wa atuz zakat warka'u ma'ar raki'in." Dan dirikanlah salat, tunaikan zakat dan rukulah beserta orang-orang yang ruku. Al-Baqarah ayat 43. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman dalam ayat lain, "Aqimis sholata li dzikri." Dan dirikan salat untuk mengingat aku. Lihatlah, Allah Subhanahu wa taala menyatakan bahwasanya salat itu tidak sekedar perintah, tetapi hakikatnya juga menjadi media untuk selalu dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan salat itu kita akan selalu mengingatnya. Demikian istimewanya salat. Sampai proses diwajibkannya pun juga istimewa. Bagaimana tidak? Perintah salat itu terjadi di bulan mulia, bulan Rajab, di tempat mulia, tanggal 27 Rajab, seperti hari ini tepat, yang tidak ada seorang pun pernah menjamahnya. Bahkan sekalipun malaikat Jibril, kecuali Nabi Muhammad SAW, yaitu Sidratul Muntaha. Perintah sholat juga diberikan langsung oleh Allah Subhanahu wa taala kepada makhluk yang paling mulia, yakni Nabi Muhammad SAW. Jadi jika perintah sholat merupakan hadiah yang sangat istimewa, maka kita harus melaksanakan dengan rasa syukur dan sungguh-sungguh. Dan jika ada yang tidak memperhatikan, bahkan meninggalkannya, tentu hal itu adalah kesalahan yang besar dan terancam mendapatkan siksa yang pedih. Jamaah Jumat, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kualitas keimanan seseorang dapat diketahui dengan komitmennya terhadap pengamalan ajaran Islam, baik yang berhubungan dengan Rabb-nya maupun yang berhubungan dengan sesama makhluk. Salat merupakan bentuk peribadatan tertinggi seorang muslim, sekaligus merupakan simbol ketaatan totalitas kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena di dalam salat terdapat bentuk upaya interaksi antara seorang hamba dengan Rabb-nya, dengan penciptanya. Dan dari sinilah titik terang keberadaan salat sebagai barometer, sebagai standar tolok ukur seseorang muslim untuk mengukur sebatas mana kekuatan agamanya. Dalam sebuah hadis dijelaskan, Rasul amrul Islam wa umudus salat. Inti pokok segala perkara adalah Islam dan tiangnya adalah salat. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Jika ibadah salat ditegaskan dengan ibarat sebagai tiang agama, maka hal itu harus benar-benar kokoh dan ada makna atau nilainya dalam setiap melaksanakannya. Bukan hanya sekedar melaksanakannya sebagai perintah, melainkan juga sebagai wujud syukur dan komitmen iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah Jumat, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dalam rangka mencapai hal itu, Hujjatul Islam Imam Al-Ghazali menjelaskan di dalam kitab Ihya Ulumuddin mengenai kiat-kiat agar salat kita berkualitas dan terima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Pertama adalah hudurul qalbi, menghadirkan jiwa atau qalbu. Ketika melaksanakan salat diharuskan konsentrasi penuh, semata-mata menghadap Allah Subhanahu wa taala dan mengharapkan ridhonya. Segala sesuatu yang bersifat keduniaan harus dilupakan sejenak, karena kita telah diingatkan betapa merugi dan celakanya orang yang melaksanakan salat dengan keadaan lalai. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun." Maka celakalah orang-orang yang salat, yaitu orang yang lalai dari salatnya. Quran surat Al-Ma'un. Kedua adalah tafahum, yakni menghayati semua hal yang dikerjakan dalam salat, baik yang berupa bacaan maupun gerakan anggota badan, karena di dalamnya tersimpan makna pernyataan kesiapan dan kepasrahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hal ini sebagaimana dinyatakan dalam firman-Nya, "Wa aqimis shalat li dzikri," dan dirikan salat untuk mengingat aku. Surat Toha ayat 14. Ketiga adalah takzim, artinya sikap mengagungkan Allah Subhanahu wa taala sebagai zat yang disembah, serta adanya kesadaran secara totalitas bahwa manusia merupakan sesuatu yang sangat kecil dan hina di hadapannya. Keempat adalah khauf wa raja, yakni rasa takut hanya kepada Allah Subhanahu wa taala yang tetap disertai dengan harapan untuk selalu mendapatkan rahmat dan ridhonya. Kelima adalah haya, yaitu rasa malu pada Allah Subhanahu wa taala karena yang dipersembahkan kepadanya sama sekali belum sebanding dengan rahmat dan karunia yang telah diberikannya kepada kita sebagai makhluknya. Jamaah Jumat, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, dengan mampu menghadirkan makna dan nilai-nilai ibadah salat yang merupakan hadiah istimewa
dari peristiwa Isra Mi'raj, maka diharapkan akan ada hubungan timbal balik antara ibadah ritual salat dengan sesuatu yang ada di dalamnya. Dan pada akhirnya, sesuai dengan berjalannya waktu, nilai-nilai itu semuanya akan dapat menghiasi kehidupan pribadi setiap muslim dan akan berdampak baik dalam kehidupan sosial kemasyarakatan antara hablum minallah dan hablum minannas dapat terlaksana dengan baik. Jamaah salat rahimakumullah, kalau kita menggali lebih dalam, bertemulah dengan suatu kesimpulan bahwa ibadah salat adalah pencerminan penyerahan diri yang tulus dari seorang hamba, pengakuan lahir batin akan keagungan zat Allah serta janji untuk tetap taat dan tunduk kepadanya. Maka sekiranya seorang hamba telah menegakkan salatnya dengan benar, dapat dipastikan seluruh perjalanan hidupnya senantiasa berhiaskan laku perbuatan terpuji serta akhlak yang mulia. Terhindarlah ia dari semua perbuatan tercela dan kemungkaran. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam Quran surah Al-Ankabut ayat 45, inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari segala kejahatan dan kemungkaran. Ya mas, sholat Jumat rahmatullah, demikianlah khutbah yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan khutbah yang singkat ini akan dapat membawa manfaat serta diiringi hidayah dari doa Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wasma'inu bis-sabri was-shalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiin. Alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Dan mohonlah pertolongan kepada Allah dengan salat dan sabar. Dengan sabar dan salat. Dan salat itu sungguh berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk, yaitu mereka yang yakin bahwa mereka akan menemui Allah sebagai Rabb-Nya dan bahwa mereka akan kembali kepadanya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisa'ilil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli wa sallim wa barik wa barik Alhamdulillahilladzi amarna bil ittihadi wa i'tisami bihablillahil matin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhul mab'uts rahmatan lil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Ya ibadallah, ittaqullaha mastata'tum wasari'u ila magfirati rabbil alamin. Wa alamu anna Allah subhanahu wa ta'ala amarakum bi amri badafi bi nafsi wa sanna bi malaikatihil musabbihati bi kursi. Wa qala ta'ala fi kitabil azim, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa qarabatihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi ajma'in. Warḍahumma ala arba'ati khulafai rasyidin sayyidina Abi Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali wa ala baqiyatis sahabat wa tabi'in wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa alaina ma'hum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma aslih jami'al wulatil muslimin wa nusrul islam wal muslimin wa ahlikal kafarat wal musyrikin wa ali kalimataka ila yaumiddin. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qarib mujibud da'awat ya qadiyal hajat. Rabbana ftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar.
Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi. Ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azima yadhkurkum wad'uhu yastajib lakum wa la dzikrullahi akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah, hayya 'alas salat. Sok luruskan rapat. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Wa in tubdu ma fi anfusikum wa tukhfuhu yuhasibkum billah. Wa yaghfiru liman yasha'u wa yu'adzibu man yasha'u. Wallahu 'ala kulli syai'in qadir. Amanar rasul bima unzila ilaihi min rabbihi wal mu'minun. Kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusulihi. Faqalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha, laha ma kasabat wa 'alaiha ma kasabat. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna. Anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Allahu Akbar. Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil
العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم وأقيم الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون الله أكبر سمع الله لمن حمده الله الله أكبر الله أكبر الله Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Astagfirullahaladzim.